Aduh, sakit atau malu ya kalau kepleset lalu jatuh seperti itu di depan umum? Apakah teman-teman pernah mengalami hal tersebut? Gimana nih reaksi dari orang-orang di sekitar? Apakah menolong atau diabaikan? Rupanya, perilaku menolong dan tidak menolong dalam sudut pandang psikologi punya tahapan yang kompleks loh. Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep bystander effect. Ada yang tahu apa itu bystander effect? Yuk simak pembahasannya berikut ini. Kenapa ya orang-orang tidak menolong lelaki berbaju merah tadi? Rupanya, menurut bystander effect yang dicetuskan oleh eksperimen yang dilakukan oleh Daly dan Latane pada tahun 1968, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar orang mau memberikan pertolongan. Terlihat seperti di video, tatkala lelaki tersebut terpleset dan terjatuh, orang-orang di sekitarnya sempat menoleh dan memperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang berhasil melewati tahapan yang pertama, yaitu menyadari dan memperhatikan kejadian yang terjadi pada laki-laki tersebut. Setelah melewati tahapan tersebut, pria berbaju krem dan wanita berbaju pink tampak mengartikan keadaan sebagai kondisi darurat dan dibutuhkannya bantuan. Hal ini ditandai oleh gerak-geriknya yang memberi isyarat bahwa laki-laki berbaju merah mengalami pendarahan di hidung. Namun, sayang sekali nih sobat, mereka tidak ada yang berhasil menuju tahapan-tahapan selanjutnya. Sehingga, orang-orang memutuskan untuk tidak memberikan pertolongan pada laki-laki tersebut. Mau tahu tahapan-tahapan selanjutnya apa aja? Ikutin terus ya sobat video ini hingga selesai. Berbeda dengan video yang pertama, di video kedua ini tampak orang-orang mencoba untuk memberi pertolongan dan menanyakan kondisi dari laki-laki tersebut. Tapi, kira-kira mengapa ya mereka mau bersimpati dan menolong laki-laki tadi? Sama halnya dengan penjelasan mengapa orang tidak mau menolong, konsep dari bystander effect ini juga berlaku pada mengapa orang ingin menolong. Yuk kita simak kembali tahapannya. Pada tahapan yang pertama, orang-orang berhasil menyadari dan memperhatikan kejadian yang terjadi pada laki-laki tersebut. Mereka menyadari bahwa laki-laki tadi terpleset dan jatuh di hadapan mereka tanpa terdistraksi dengan hal lain. Selanjutnya, mereka berhasil mengatribusikan peristiwa jatuhnya laki-laki tadi sebagai keadaan emergensi atau keadaan darurat yang membutuhkan bantuan. Meski tampak bersama-sama, tapi rupanya tidak semua orang tergerak untuk membantu laki-laki tersebut loh. Kira-kira menurut sobat, ini kenapa ya? Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai pluralistic ignorance, yaitu kecenderungan saat seseorang yang dikelilingi oleh sekelompok orang merasa ragu-ragu dan tidak melakukan apa-apa karena merasa tidak yakin dengan tafsiran dari situasi yang terjadi. Sehingga, perlu adanya isyarat dari individu lain untuk menggugah respons yang diberikan. Tampak, semula orang-orang abai dengan laki-laki tersebut. Namun, wanita berbaju merah segera mendekat dan berusaha membantu, disusul dengan beberapa orang lainnya. Tidak hanya sampai di situ saja, setelah memahami bahwa situasi tersebut darurat, beberapa dari kelompok orang tadi memutuskan bahwa mereka merasa bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada laki-laki tersebut. Nah, tahapan ini sangat penting loh sobat, karena jika tidak ada yang merasa mengambil tanggung jawab, maka semua orang akan saling melempar tanggung jawab itu dan justru mengabaikan situasi yang ada. Sehingga yang terjadi, tidak akan ada orang yang berinisiatif untuk menolong. Kemudian, penting loh untuk mengetahui keterampilan apa yang tepat dan dibutuhkan saat bertindak. Meskipun sobat sudah sampai di tahapan memikul tanggung jawab, perilaku prososial berupa pertolongan tidak akan terjadi jika kita tidak mengetahui cara yang berguna dan tepat sasaran. Pada situasi ini, orang-orang memahami bahwa bantuan yang dibutuhkan oleh laki-laki tersebut adalah dengan merapikan dan mengumpulkan dokumennya yang tercecer. Tahapan yang terakhir adalah memutuskan untuk memberi bantuan. Bahkan,
Jika sudah melewati 4 tahapan yang disebutkan sebelumnya, bantuan tidak akan terjadi sampai orang-orang membuat keputusan untuk terlibat dan membantu korbannya. Karena seringkali orang mengurungkan niat untuk membantu karena merasa takut membahayakan dirinya sendiri atau merasa malu apabila menolong orang lain. Barulah setelah 5 tahapan ini tercapai, orang-orang akan tergerak untuk menawarkan dan turun serta memberikan pertolongan pada orang lain. Namun, selain itu, faktor kemiripan kita dengan orang lain turut mempengaruhi mengapa akhirnya kita mau melakukan perilaku prososial menolong orang lain. Biasanya, kita akan cenderung menolong orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Entah itu kesamaan karena berasal dari satu daerah yang sama, atau karena pernah mengalami hal yang sama. Seperti misalnya, pernah terpeleset di depan umum dan tidak ada yang menolong. Hal ini akan memperkuat alasan kita untuk mau menolong orang lain. Gimana nih sobat? Apakah sekarang sudah lebih memahami alasan dari orang menolong maupun tidak menolong dalam sudut pandang psikologi? Jika menurutmu informasi ini menarik dan berguna, jangan lupa untuk memberikan tanda suka dan bagikan ke teman dan keluargamu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!